Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah. Hari ini masuk semua ya, gak ada sakit ya? Baik, sebelum Bapak memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Sebelum Bapak memulai berdoa, Bapak ingin mengajak anak bermain terlebih dahulu ya. Tangan ke atas menggapai ikan, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang manis siap berdoa. Mbak Selly, dimohon untuk pimpin doa. Singkat siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Setelah kita melakukan pembacaan doa, Bapak minta untuk anak-anak berdiri terlebih dahulu ya untuk menyanyikan lagu nasional. Ya, Bapak. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita rela bersama. Mohon anak-anak duduk kembali. Siapa yang hari ini sudah minum air sejak pagi? Bagus, karena minum air sejak tadi banyak manfaatnya untuk tubuh kita. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, peserta didik mampu menganalisis video yang ditayangkan tentang pentingnya air bagi tubuh dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan informasi penting dari video yang ditayangkan tentang pentingnya air bagi tubuh kita. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mendesain dan membuat cerita pendek tentang pentingnya air bagi tubuh kita. Baik, selanjutnya untuk penayangan video akan disampaikan dengan Ibu Guru Alfi. Nah, tadi kan Bapak Nuki sudah menjelaskan kita akan belajar mengenai apa? Pentingnya air bagi tubuh kita. Nah, mengapa sih kita tuh butuh air bagi tubuh kita? Biar sehat. Ya, sudah. Jadi dekorasi. Ya, tadi kan sudah Bapak Uki bertanya. Tadi pagi saat kalian sudah minum air putih? Sudah. Siapa yang belum? Ayo menambah. Mei, Yang minum air putih. Tidak suka. Mei. Tidak suka. Ya. Padahal air putih itu sangat penting bagi tubuh kita. Tidak suka. Apa sih kalau kita tidak minum air putih yang akan terjadi pada tubuh kita? Kita akan merasa sakit, tenggorokan kita kan Dehidrasi. ya. Nah, di sini apa ada yang suka minum minuman yang berasa? Ayo kenapa suka? Karena nggak suka air putih, jadi sukanya yang berasa. Iya. Sukanya mau ini. Dia boleh minum air yang berasa, tapi harus menguranginya ya, karena itu tidak baik bagi tubuh Tubuh kita. apa?
lebih dari 50% komposisi dalam tubuh manusia adalah air, air merupakan cairan yang sangat penting bagi tubuh manusia karena membantu proses kehidupan. Nah, berbicara soal air, apa sebetulnya fungsi air bagi tubuh manusia? Setelah kita meminum air, air akan masuk ke dalam saluran pencernaan, kemudian memiliki peran penting untuk melancarkan sirkulasi darah yang membawa nutrisi ke sel tubuh dan mempertahankan suhu tubuh yang normal. Air juga diperlukan untuk membuang semua zat sisa dan racun yang tidak digunakan lagi. Begitu pentingnya peran air dalam tubuh kita. Jika tubuh kekurangan cairan, tubuh akan merasa lelah dan bahkan lemah. Hal ini terjadi karena tubuh mengalami dehidrasi. Dengan mengkonsumsi air minimum 8 gelas per hari atau total 2 liter adalah keharusan agar tubuh tidak kekurangan cairan. Tapi bila terlalu banyak minum air, ini akan mengencerkan darah kita dan mengganggu fungsi otak. Waktu terbaik untuk meminum air adalah pada saat pertama bangun di pagi hari dan sekitar 30 menit sebelum makan. Yuk selalu cukupi air secara rutin agar tubuh sehat, terjaga, dan berfungsi dengan baik untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, dari video tadi terdapat fungsi dari pentingnya air bagi tubuh kita. Nah, salah satunya itu fungsinya untuk mengeluarkan sisa zat-zat yang ada di tubuh kita. Tadi yang kedua ada apa? Mengatur suhu tubuh. Ya. Lalu ya benar. Dalam sehari itu kita ada maksimal minum 2 gelas, 2 liter, 8 gelas. Nah, dari video tadi kita sebaiknya minum air putih karena itu penting bagi tubuh kita, mengurangi minum-minuman yang berasa dan berwarna. Dari video tadi kita bisa mengetahui manfaat dari air, fungsi dari air, dan berapa gelas kita mengonsumsi air di setiap harinya. Nah, kita bisa menerapkan air ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya seperti ini fungsi dari air dari tubuh kita. Yang salah satunya itu mengatur suhu tubuh. Nah, ini salah satu fungsi dari air, yaitu ada mengatur suhu tubuh, melindungi organ-organ di dalam tubuh, membantu tubuh menyerap energi dan membuang kotoran. Nah, ini adalah fungsi dari air bagi tubuh kita. Ya, Bu. Nah, apa sih itu fungsi air? Fungsi air dapat menyalurkan sirkulasi darah. Nah, selanjutnya kan dilanjutkan oleh Bu Eka. Nah, baik, kan tadi sudah dijelaskan kan fungsinya apa saja. Nah, di sini Ibu akan membagikan data PD untuk anak-anak. Nah, ini individu ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, ini Ibu akan mengasih 2 tugas, yaitu yang satu yaitu cerita pendek. Jadi setiap siswa membuat. Nah, nanti setelah itu akan ditata di papan aplikasi. Nah, di sini data PD-nya Ibu akan ngejelasin ya. Ya, ini ada cerita. Jadi semua siswa akan menyimak. Jadi setiap siswa membaca satu-satu dan menyimaknya. Nah, selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan yang ada di sini. Jadi bisa dibaca dan nanti dijawab di sini ya. Nanti akan Ibu tunjuk 2 anak untuk maju dan menjawab pertanyaan yang ada di sini ya anak-anak. Ya, Bu.
dibaca. Mana yang penting bisa dijawab di sini ya. Iya, Bu. Oke. Ayo. Nah, jangan lupa sama tugas yang kedua ya, anak. Baik, Bu. Ayo tugas yang keduanya juga ya. Ya itu sama dibaca juga nggak apa-apa. Iya. Pentingnya air. Kalau ada kesulitan bilang ya. Ya, Pak. Bagaimana anak-anak, apakah sudah? Sudah. Di sini apakah sudah? Oke, saya tunggu 2 menit ya. Iya, Bu. Gimana tugas 2-nya, apakah sudah? Ya, Bu, ini menulis, Bu. Ayo, jangan main ya. Sudah nanti ya itu. Yang mana kita? Gimana sudah? Sudah. Ini deket-deket. Ini gimana ini Bu, main aja. Ayo. Jangan main aja ya. Sudah. Sudah. Nah, baik di sini Bu akan menunjuk 2 anak ya. Iya. Sini siapa ya? Kami. Ya, jadi maju depan ya. Di sini siapa? Maju depan. Nah, di sini kan sudah menjawab semuanya. Nah, sebelum membaca jawabannya, alangkah lebih baiknya kita apa? Ayo bersih semua. Ibu kasih contoh ya. Jika tik 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 itu caranya gini ya. Tik 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 bam bam tik 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 bum. Tiki-tikinya gini, bam-bam gini, bunyinya ke atas ya. 1, 2, 3. Tiki-tiki bam-bam, tiki-tiki bum. Tiki-tiki bam-bam, tiki-tiki bum. Bam-bam bum, bam-bam bum. Tiki-tiki bam-bam bum. Carilah informasi tentang pentingnya air bagi tubuh kita. Mengonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup bermanfaat untuk menjaga
kesehatan. Saat beraktivitas, tubuh mungkin akan kehilangan cairan. Jika cairan tubuh yang hilang terlalu banyak, akan membahayakan bagi tubuh. Minum air putih dalam jumlah yang cukup bisa membantu mengganti cairan tubuh yang hilang tersebut. Dengan demikian, kesehatan tetap terjaga. Ya, selanjutnya Carilah informasi tambahan tentang pentingnya air bagi tubuh kita. Tubuh manusia sangat membutuhkan asupan air putih. Selain karena sebagian besar tubuh manusia terdiri atas air, konsumsi air putih dibutuhkan agar organ tubuh bisa bekerja maksimal. Kebutuhan cairan seseorang mungkin akan berbeda dengan orang lain, tergantung pada kondisi tubuh, aktivitas yang dilakukan hingga kondisi cuaca. Nah, baik, terima kasih ya. Silakan duduk. Nah, jadi tubuh kita itu membutuhkan apa? Air. Makanya jangan suka mengonsumsi yang manis-manis ya, Mbak. Ya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan untuk Bapaknya. Baik. Halo anak-anak. Bapak akan melanjutkan dari boneka tadi. Tadi sudah diberikan NKPD ya. Nah, disuruh untuk membuat cerita pendek. Iya, Pak. Apakah sudah selesai cerita pendek? Apakah ada kendala untuk membuat cerita pendek? Baik, kalau sudah selesai, silakan maju untuk membacakan cerita pendeknya ya. Ya, Pak. Baik, dimulai dari Mbak Queen ya. Ya. Judulnya Lupa Minum. Kanu sangat senang bermain bola saat istirahat. Tapi hari itu ia tiba-tiba merasa pusing dan kelelahan. Setelah diperiksa guru, ternyata Danu belum minum air putih sejak pagi. Sejak kejadian itu, Danu selalu membawa botol minum ke sekolah. Sekarang, ia jadi lebih sehat dan kuat. Jangan lupa minum air putih, teman-teman. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya, Mbak Raisa. Judulnya yaitu Nazil yang sakit kepala. Nazil adalah siswa kelas 4 yang ceria dan suka bermain bola saat istirahat sekolah. Namun akhir-akhir ini ia sering merasa pusing dan cepat lelah. Setelah ditanya gurunya, ternyata Nazil jarang minum air putih karena lupa dan lebih sering membeli minuman bersoda. Guru pun menjelaskan bahwa tubuh manusia butuh air agar tetap sehat dan kuat. Nazil mulai membawa botol minum dari rumah dan mengingatkan dirinya untuk minum air secara rutin. Beberapa hari kemudian, tubuh Nazil kembali segar dan ia bisa bermain bola dengan semangat. Air sangat penting bagi tubuh kita. Yuk biasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Selanjutnya, Pak Nazir. Botol air Oriensa. Oriensa selalu membawa botol air ke sekolah. Teman-temannya sering mengejek karena ia terlalu sering minum. Namun saat cuaca panas, banyak temannya kelelahan, sedangkan Oriensa tetap segar. Akhirnya teman-temannya ikut membawa botol minum juga. Mereka sadar air sangat penting bagi tubuh. Minum air putih adalah kebiasaan sehat yang harus kita jaga. Judul, minum air itu penting. Salsa merasa pusing dan lemas saat belajar di kelas. Ternyata sejak pagi ia belum minum air putih. Gurunya menjelaskan bahwa tubuh butuh air agar tetap sehat. Sejak itu, Salsa rajin minum air setiap hari. Ia pun kembali semangat belajar dan bermain. Ayo, biasakan minum air putih agar tetap hidup sehat.
Baik, Bapak ambil ya untuk cerita pendeknya dan beri aplaus lagi untuk teman-teman kalian. Sangat menarik sekali ya cerita dari teman-teman kalian tadi tentang pentingnya air putih bagi tubuh kita. Jadi cerita ini akan Bapak tempel di papan apresiasi untuk ditempel di depan kelas ya, mengingatkan untuk semua murid, semua anggota sekolah agar selalu mengingat pentingnya air putih bagi tubuh kita. Ya Pak. Baik, yang selanjutnya Bapak akan menambah pemahaman lagi tentang mengapa sih air itu penting bagi tubuh kita. Yang pertama, mengapa air penting bagi tubuh kita adalah air sangat penting bagi tubuh kita karena membantu menjaga tubuh tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Kan tadi sudah melihat video yang ditayangkan oleh Bu Alfi, bagaimana kondisi tubuh kita saat tidak minum air? Lemas, pasti sakit ya, atau pasti kering dan juga dehidrasi juga bisa karena kekurangan air. Yang selanjutnya, manfaat air bagi tubuh. Air membantu kita menjaga dehidrasi, yaitu kondisi saat tubuh kekurangan cairan yang bisa membuat kita lemas dan sakit. Yang kedua, dengan cukup minum air, otak kita bisa bekerja lebih baik sehingga kita lebih fokus dan konsentrasi saat belajar. Anak-anak pasti sudah merasakan jika kita pertama kali tadi saat pagi berangkat sekolah tidak minum air, pasti saat pembelajaran lemas ya dan tidak fokus. Pasti anak-anak merasakan ya. Minum air putih, tubuh kita membutuhkan air untuk menjaga tubuh tetap segar dan sehat. Tadi sudah ditayangkan juga dalam video berapa belas kali dalam sehari. Ya. Bagus sekali kalau 16 ya. Baik, yang selanjutnya Bapak juga akan menerangkan tentang fungsi-fungsi dari air. Yang pertama, mengatur suhu tubuh. Air itu dapat mengatur suhu tubuh kita agar lebih baik. Yang kedua adalah melindungi organ-organ yang penting. Yang ketiga, membantu tubuh menyerap energi. Yang keempat, membuang kotoran. Yang kelima, meluasi persendian. Yang keenam adalah membantu mengantarkan zat gizi dan oksigen ke seluruh tubuh. Yang ketujuh, membantu mengubah makanan menjadi energi. Yang kedelapan, air terdiri dari 75% otak, 83% darah, 2% tulang, dan 75% otot. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Baik, anak-anak sudah mengerti ya pentingnya air putih bagi tubuh kita. Sudah. Jadi Bapak akan mengapresiasi untuk teman-teman kalian yang sudah membuat cerita pendek. Bapak tempelkan di papan apresiasi untuk ditempel di depan kelas ya, agar murid-murid lain bisa termotivasi untuk mengetahui pentingnya air bagi tubuh kita. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Rena ya pembelajarannya. Iya, Bu. Halo anak-anak. Halo. Oke, jadi pembelajaran mengenai fungsinya air, manfaat air yang sudah dijelaskan oleh Ibu Alfi, LKPD yang dikerjakan dan diberikan oleh Ibu Eka, dan penjelasan dari Pak Beril. Apakah semuanya sudah paham? Sudah, Bu. Jadi, apakah ada hal baru yang kalian pelajari hari ini? Ada, Bu. Oke, apa? Bisa tahu manfaat air buat tubuh. Iya. Sering-sering minum air, 1 hari makan gelas, Bu.
tidak boleh minum yang manis. Iya, kemasan. Oke, jadi itulah anak-anak. Jadi di sini ibu telah menyediakan lomba refleksi, di mana kalian akan mengerjakan lomba refleksi ini. Jadi di sini ibu Jadi setelah mengerjakan lomba refleksi ini, kita akan membahas satu persatu. Oke, baik anak-anak. Di sini ibu akan memberi waktu minimal 5 menit kalian untuk mengerjakan refleksi. Bisa, Bu. Ini bukan sepeda. Kasih Bu, tadi Bu baik. Oke anak-anak, waktunya sudah selesai. Jadi sekarang kita akan membahas lomba refleksi ini. Baik Bu. Yang pertama, mengapa seorang yang jarang minum air putih biasa mengalami sakit kepala? Kenapa Nana? Yo, jawabannya C. Betul sekali. Jadi seseorang yang jarang minum air putih bisa mengalami sakit kepala. Terus soal nomor 2, apa hubungan antara air putih dan suhu tubuh? Saya Bu. Iya, silakan. Jawabannya B, menjaga suhu tubuh tetap stabil Bu. Oke, jawabannya sudah betul ya anak-anak. Jadi hubungan antara air putih dan suhu tubuh adalah untuk menjaga suhu agar tetap stabil. Jadi ke soal nomor 3, kesimpulan yang paling tepat dari video pentingnya air bagi tubuh kita adalah B. Tidak harus minum cukup. Oke. Sekarang kita ke soal uraian. Tulislah satu informasi penting yang kamu dapat dari video tentang pentingnya air bagi tubuh. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Saya Bu. Silakan. Harus minum air secara teratur agar tubuh tetap sehat dan kuat, tidak dehidrasi Bu. Oke. Mungkin ada yang mau jawab lagi? Siapa angkat tangan? Mungkin Mbak Diana jangan jawab jawabannya. Informasi yang saya dapat itu air dapat menjaga suhu tubuh agar tetap stabil, Bu. Nah, bagus. Jadi dapat menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Jadi sekarang kita ke soal nomor 5. Buatlah kalimat ajakan untuk temanmu agar mau membiasakan minum air putih setiap hari. Ayo. Oke, silakan. Ayo minum air 8 gelas setiap hari agar lebih fokus dan semangat menjalani hari. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak sudah siap. Oke, setelah mengerjakan lomba refleksi, jadi sekarang ibu minta kita untuk berdiri. Kita melakukan ice breaking sebagai penutup pembelajaran kita hari ini. Ice breakingnya, kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan.
Siapa